Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Rasti Aldiangra ini dengan NPM 2375822 dari Teknologi Rekayasa Internet, kelas 5A. Nah, pada video kali ini saya akan mengerjakan lab 3.5.7 dengan judul Python Unit Test. Jadi pada lab ini kita akan belajar cara menggunakan framework unit test di Python untuk menguji fungsi pencarian data JSON secara rekursif. Nah, yang pertama ya kita jalani dulu, kita langsung saja lah mulai. Jadi yang pertama, part 1, launch the device VM. Kita sudah lanjut untuk explore option in the unit test framework. Nah, di sini kita masuk dulu ke CD. Kita masuk dulu ya ke CD Labs. Sesuai instruksi, CD Labs DevNet SRC. Oke, lanjut kita buat directory mkdir ya minp unit test. Nah, jadi unit, sabar. Ini kita langsung masuk ke unit test ya. Kita masuk dulu ke situ. Oke, kita masuk dulu ke sini dulu ya. DevNet SRC. Baru kita coba ya untuk ini review more unit test data PY. Sebentar. Nah, ini JSON search ya, jadi kita cari summary more. Nah, ini kita masukin data importnya ya, from test data import di sini ya. Dimana sih masukinnya? Dimana sih? Sebentar. Ini sampai ketemu apa nih? Aduh. Coba kita ulang. Sebentar. Ini kita langsung saja ke ini ya. Ini JSON. Oh, nggak bisa, sabar. Kita masuk unit test dulu. Sebentar ya, saya lagi baca nih. Coba kita masuk dulu ke ini deh, CD unit test. Oke, udah masuk
ke CD unit test ya, folder unit test, kemudian kita Python 3 -m unit test -h. Kita bisa lihat ya di sini, dengan perintah ini kita bisa melihat semua opsi, misalnya v itu untuk verbose, pokoknya q untuk quit dan sebagainya lah. Dan yang ketiga, oke, bentar. Ini membuat fungsi ya, membuat fungsi JSON search. Oke, berarti kita buka ya, kita buka file. Nih, kita buka ini. Kita buka dulu ya. Kita buka. Kok nggak bisa? Mungkin ya. Kok nggak ada sih? Kita sudah masuk ke ini ya, recursive ini ya, recursive JSON. Kok not found ya? Salah tempat nggak sih? Bener kok. Oke, sebentar. Oke, ini jadi saya ulangi biar nggak bingung ya. Di sini kita masuk ke nano dulu. Kita bisa langsung, maksudnya ini adalah from test data import. Kita simpan ya, masuk lagi. Kemudian setelah kita simpan, kita jalanin script yang ini ya, yang Python ini tadi nih. Nih, kita jalanin ya. Bentar. Python 3 recursive JSON search py. Test data import. Oke, sebentar. Coba kita jalanin lagi. Masih error. Kenapa ya? From test data import. Ini udah bener loh. Oh ya, ini kurang ini. Kita jalanin lagi.
apa ya? Oke, sebentar, ini saya mau perbaiki dulu, saya lihat dulu. Oke, ternyata saya salah direktori tadi, mohon maaf. Kita langsung coba apa tadi, Python 3 recursive JSON search PI. Oke ya, memang seperti ini, benar. Oke, setelah itu kita lanjut. Bentar, saya baca dulu. Kemudian kita buka file tes. Ini tes JSON search ya, atau tes data. Tes JSON search ya, kita buka. Jadi bukanya itu nano tes JSON search PI. Nah, kita kontrol aja ini. Kemudian kita masukkan sebentar, kita masukkan kode program. Oke, kita masukkan kode program ya. Berarti kita kontrol X, kita kontrol Y. Oke. Udah. Selanjutnya kita jalanin tes yang pertama kali ya, yaitu Python 3 tes JSON search PI. Nah, jalan nih dia. Oke. Oke, sebentar, ini tadi saya kelewat ya di bagian tes data. Tapi ini kan hanya melihat ya. Kita lihat nih. Belum dilihat tadi. Jadi ini fungsinya untuk melihat unit test tes data ya. Saya lupa tadi. Coba. Mungkin cat ya. Ya, ada kok di direktori ini. Oke loh, padahal dia ada ya. Tapi kayaknya kita bisa menggunakan kayak more, lalu kayak gini. Ini untuk melihat itu tadi tes data ya. Saya sudah lihat ding di awal. Kita lihat bisa ini bisa.
Nah, dia bisa melihatnya seperti ini ya. Ini untuk fungsinya untuk melihat itu data tadi ya. Oke, selanjutnya ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini tes udah. Step 2 ya, ini udah. Listen search. Nah, jadi ini tadi tuh yang ini nih mana nih. Nah, ini tuh gagal ya, dia tuh gagal nemuin kunci gitu ya. Nih. Pokoknya itu tuh memang fail, jadi dia tuh gagal. Jadi gagal menemuin kunci ISO summary, meskipun seharusnya tuh ada. Nah, kemudian tadi kita langsung saja tes JSON search ya. Ini udah nih, dia gagal. Coba kita lihat ini. Nih, kita juga melihat F nih di sini. Jadi, kalau F itu ya, artinya tes pertama dan ketiga lulus, tapi tes keduanya itu gagal. Nih, kalau lihat F ini nih. Jadi, dia tuh gagal tes keduanya. Tes ketiganya. Tes keduanya yang gagal. Kita coba jalanin lagi dengan metode minv ini ya. Kita jalanin dulu coba. Python 3 min m unit test minv test JSON search. Nah, outputnya akan jelas menunjukkan bahwa ininya tuh masih gagal gitu. Test search-nya tuh gagal. Jadi ya, untuk masalah yang langkah kelima ini, jadi fungsi JSON search itu untuk mereset list, jadi read call ya. Kemudian setiap kali yang memanggil dirinya sendiri atau rekursi, jadi hasilnya tuh yang ditemukan tuh akan selalu hilang gitu. Jadi kita buka kembali ya file rekursif tadi. Kita buka, kita buka nano ya, mana sih? Nano recursive JSON search PY. Oke. Test data JSON. Jadi diubah seperti ini ya. Kita harus ininya dihapus, readfall-nya dihapus. Jadi ini dihapus ya, baris ini. Pokoknya readfall itu dihapus.
sisanya tuh bakalan tetap sama. Mana lagi yang dihapus ya? Sebentar. If ka temka redval atem. Oh, berarti lah. Yang ini dihapus nih berarti. Ya itulah. Coba ya. Langsung jalanin. Aduh, trace back. Oke, sebentar. Di trace back guys sih saya. Tunggu sebentar. Oke. Ini coba kita jalanin dulu. Sebentar. Aduh. Oke, ini udah keluar nih. Isu Samarinda Tertipas 10-10-20-82. Ternyata tadi tuh kesalahannya, maksudnya tuh jangan benar-benar dihapus dari luar ininya, redval ini. Jadi saya hapus. Oke, kita lanjut untuk ke step 6. Kita jalanin unit test lagi ya yang ini. Python Python 3 min unit test JSON search ini ya. Nah, oke. Lanjut ke pilot ya, pilots. Oke, kita lanjut aja. Nah, yang ke-7. Nah, jadi nih outputnya itu yang keluar ini masih salah nih ya, maksudnya masih kayak gini ya. Yang sabar. Si trace back kalau pokoknya gitu. Tapi ini ya sekarang tuh outputnya maksudnya udah berhasil gitu. Ini dilihat dari ininya, titik-titik F itu berarti tes ya, kayak tes search phone itu berhasil, tetapi sekarang kalau tes search itu not found gitu. Oke, jadi pada langkah ke-7 itu investigasi dan perbaiki error kedua. Jadi kan nih kita tinggal memindahkan redval itu keluar, jadi dia menjadi variabel global, nilainya tidak kereset antar pemanggilan tes. Jadi hasil dari tes search phone itu bocor ke tes search not found, jadi menyebabkan tes kedua gagal. Nah, solusinya itu untuk mencoba kayak refactor kode dengan membungkus logika
apa sih maksudnya kayak rekursif gitu di dalam sebuah fungsi inner function. Kita masukkan saja, kita buka kembali ya. Kita lihat. Kita buka kembali Python. Sorry. Buka lagi nano recursive JSON. Jadi kita revisi ya kodenya ini. Kita revisi. Sebentar. Nah, ini sudah direvisi kayaknya. Ya sudah direvisi ini, jadi ini kita Ctrl X, kemudian kita udah di save juga, kita simpan ke file, lalu kita jalanin apa ini tadi, Python 3 min m unit test. Nah, hasil akhirnya output ini akan menunjukkan bahwa 3 tes itu berjalan dengan status yang ya oke gitu ya. Jadi ini menandakan semua bug itu telah diperbaiki dan berfungsi dengan baik. Jadi kayak sesuai ekspektasi gitu jatuhnya. Oke, saya cukupkan dan saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengerjaan lab ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.